Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobahul khair. Kaifa halkum jami'an? Ya, kemarin kita sudah mempelajari tentang mufradat dan tentang kata sapa begitu ya. Jadi kalau ibu bilang sobahul khair, nanti jawabnya sobahun nur. Terus kaifa halukum jami'an? Jika ibu bertanya seperti itu, berarti jawabnya alhamdulillah bi khairin. Begitu ya. Ingat kan masihan? Masih ingat kan kemarin? Ya. Oke, ibu anggap masih ingat ya. Ya, sekarang kita akan mempelajari pelajaran bahasa Arab lagi di hari Kamis. Ya, untuk kelas 7. Ya, sekarang ini kita akan membahas at-tarkib. At-tarkib sendiri yaitu artinya susunan. Namun di sini saya akan membahas bab-bab yang ada di at-tarkib tersebut ya. Kita di sini akan membahas tentang kalam dan pembagiannya. Oke. Nah, bab kalam dan pembagiannya. Nah, di sini kalam. Kalam itu terbagi menjadi 3 yaitu isim, fiil, huruf ya. Selanjutnya. Nah, pengertian kalam sendiri yaitu al-kalamu huwal lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Kemudian wa aqsamuhu thalathatu. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a makna. Artinya yaitu kalam adalah ucapan yang tersusun sehingga pendengar memahami maksudnya sesuai dengan objek pembicaraannya, gitu ya. Nah, sesuai dengan objek pembicaraannya, maka ucapan tersebut harus dalam bahasa Arab. Nah, di sini sendiri pengertian dari kalam yaitu suatu ucapan yang sudah tersusun ya, kemudian sehingga pendengar memahami maksudnya, sehingga siapa yang mendengarkan suatu ucapan tersebut ia akan memahami maksudnya, begitu ya, sesuai dengan objek pembicaraannya dan sesuai dengan objek yang dikatakan oleh sang pembicara. Maka ucapan tersebut harus dalam berbahasa Arab. Nah, karena kita membahas tentang kalam, maka ucapan tersebut berbentuk bahasa Arab ya. Nah, di sini sehingga suatu ucapan disebut kalam apabila memenuhi 4 kriteria. Nah, di sini ada ungkapan bahwasannya bisa disebut kalam jika memenuhi 4 kriteria, yaitu yang nomor 1, al-lafdhu. Nih, al-lafdhu sendiri nih, yaitu as-sautu al-mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Suara yang melengkapi atas sebagian huruf hijaiyah, begitu ya. Kemudian nomor 2, untuk yang lafadz itu berarti suara yang keluar dari ucapan tersebut, begitu ya, suaranya. Kemudian disusun atau murakkabun. Ma tarakkaba min kalimataini fa'aktsar. Sesuatu yang tersusun daripada 2 kalimat, maka seterusnya. Di sini jadi murakkabun ini jadi
suatu kata yang tersusun menjadi beberapa kalimat atau 2 kalimat atau seterusnya gitu ya. Jadi tersusun gitu ya, rapi. Kemudian selanjutnya yaitu difahami atau mufidun. Ma'afada faidatan yahsunus sukuta minal mutakallim wasami 'alaiha. Nah, di sini sesuatu yang memberikan faedah dengan sempurna, yaitu sekiranya mutakalim dan pendengar diam. Jadi untuk mendapatkan faedah dan nanti akan menghasilkan pemahaman, itu jadinya itu jadi seorang mutakalim atau pembicara itu ia membicarakan sebuah objek ya. Kemudian sang pendengar itu diam itu bukan berarti dia tidak paham, tapi dia karena dia paham, karena dia mendengarkan secara seksama, makanya dia diam. Nah, itu pula nanti akan menghasilkan pemahaman dari sang pendengar gitu ya. Di sini dijelaskan pada saat menyebut oleh si mutakalim, terdiamlah si sami. Di sini disebutkan ketika si mutakalim atau si pembicara tadi dia itu berucap atau berkata, maka terdiamlah si sami atau si pendengar tadi karena dia mendengarkan dan ingin tahu apa yang atau objek apa yang ia bahas gitu ya. Jadi di sini pendengar itu mengerti, artinya mengerti, dia mengerti, paham atas apa yang diterangkan atau yang diucapkan oleh si pendengar tersebut. Atas apa yang diucapkan oleh si mutakalim atau si pembicara tersebut ya. Nah, selanjutnya yaitu nomor 4, berbahasa Arab. Berbahasa Arab di sini wadaul Arabiyah. Artinya apa? Wadaul Arabiyah artinya bahwa lafaz yang sudah tersusun dan memberikan pengertian sempurna tersebut. Gitu ya. Jadi artinya bahwa lafaz yang sudah tersusun dan memberikan pengertian sempurna. Jadi di sini wadaul Arabi yaitu sebuah lafaz yang sudah tersusun, kemudian memberikan pengertian, memberikan pemahaman yang sempurna, kemudian sudah sesuai dengan waduk. Sesuai dengan waduk itu apa? Peletakan makna. Jadi maknanya itu juga sesuai dengan ucapan atau kata atau lafaznya tersebut, maka itu disebut dengan kalam gitu. Jadi 4 tadi apa kriterianya? Nomor 1, saya ulangi, lafdul, lafaz. Jadi kriteria nomor 1 yaitu untuk kalam, lafaz, suara ya. Ada suara yang menyertai ucapan tersebut. Suara yang menyertai ucapan yang dikatakan oleh pembicara. Nomor 2 yaitu murakabun, susunan yang tersusun. Jadi kata-kata yang diucapkan itu tersusun rapi. Kemudian yang nomor 3 yaitu difahami, dapat difahami. Jadi apa yang dikatakan oleh si pembicara itu dapat dipahami oleh yang mendengarkan. Nomor 4 yaitu berbahasa Arab. Dalam bahasa Arab, dalam kalam itu kan itu apa? Berbahasa Arab, pasti berbahasa Arab karena kalam itu sendiri adalah lafaz dari bahasa Arab sendiri gitu ya, atau kata dari bahasa Arab sendiri, jadi harus berbahasa Arab gitu ya, dan sesuai dengan peletakan makna gitu ya.
sini tertulis di bawahnya nih, sesuatu yang sengaja diucapkan. Nih, sesuatu yang sengaja diucapkan oleh orang yang berbicara. Jadi di sini berbahasa Arab, maksudnya sesuatu yang sengaja diucapkan oleh orang yang berbicara. Dalam hal ini, maka tiada termasuklah kalam-kalam orang yang lagi mengigau. Nah, dalam keempat ciri atau kriteria kalam tadi, jika kalian, jadi 4 kriteria tadi itu kalau tidak meliputi satu kriteria pun, makanya dia tidak bisa disebut kalam ya, begitu. Nah, di sini kalau kalian menemukan orang yang lagi mengigau, dia berucap dengan tidak sadarkan diri, tidak sengaja, gitu. Dia tidak termasuk mengucapkan kalam. Paham? Jadi dia itu tidak disebut dengan kalam ucapannya itu. Kenapa? Karena dia mengucapkan secara tidak sengaja, sedangkan itu sudah tertulis sesuatu yang sengaja diucapkan oleh orang-orang yang berbicara. Jadi disebut kalam adalah sesuatu yang sengaja diucapkan oleh orang yang berbicara. Jadi sengaja ya, jadi secara sadar. Selanjutnya kalimah isim. Kalimah isim sendiri yaitu setiap kata yang menunjukkan kata benda seperti mahfadatun, kitabun, kolamun, dan lainnya. Kemudian menunjukkan orang, nama orang Ahmadun, Fatimatun, Abu Hurairah, dan lainnya. Kemudian menunjukkan gelar seperti muhandisun, doktorun, tabibun juga bisa dokter, dan lainnya. Kemudian menunjukkan kota seperti Madinatul Munawwarah, Madinah Munawwarah, Misra, Mesir, Sukabumi juga ya, nama daerah juga termasuk. Kemudian menunjukkan negara seperti Amerika, Indonesia, Arab Saudi, dan lain sebagainya. Kemudian menunjukkan binatang atau tumbuhan sama jamusun, gitu ya, dan lainnya. Dan tempat, menunjukkan nama tempat, maksudnya tempat seperti hamamun, gitu ya, faslun, kelas, terus gurfatun, kamar, gitu ya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri isim. Saya bacakan, fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwin wa duhulil alif wal lam. Adapun isim itu bisa diketahui melalui khafat. Khafat itu apa? Berharokat kasroh. Contohnya minal baiti. Ti itu kan berharokat kasroh, jadi itu termasuk merupakan ciri-ciri isim ya. Kemudian yang kedua tanwin dengan harokat yang bertanwin. Contohnya madrasatun, tun itu kan ada tanwinnya. Jadi kalimat tersebut atau kata tersebut termasuk dari ciri-ciri isim juga. Dan kemasukan alif lam, contohnya al-kitabu, al itu adalah alif lam dan itu termasuk ciri-ciri isim. Kemudian kemasukan huruf khafat atau huruf jar, ya itu ada beberapa huruf jar ya. Saya bacakan min, ilah, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, dan lam ya, itu termasuk huruf-huruf jar. Sebenarnya huruf jar itu sangat banyak sekali, namun di sini hanya disebutkan beberapa dulu ya. Contohnya alal maktabi, ala. Nah, ala di sini kan termasuk huruf jar. Jadi dia memasukkan huruf, kan termasuk huruf jar. Jadinya al maktabi. Kemudian al maktabi itu dibaca kasroh. Kan karena kemasukan oleh huruf khafat atau jar ya, dan itu termasuk ciri-ciri isim.
Selanjutnya yaitu huruf qasam. Huruf qasam, qasam artinya sumpah ya. Jadi biasanya orang-orang Arab ketika ingin bersumpah itu ada huruf, semacam huruf ya, untuk bersumpah begitu, untuk mengawali kata-katanya. Nah, di sini ada huruf untuk sumpah yaitu seperti wawu, ba, dan ta. Ya. Jadi kalau kalian nanti menemukan kata-kata yang diawali wawu, ba, ta, tapi yang untuk qasam, huruf qasam, maka ia nanti termasuk ciri-ciri isim ya. Selanjutnya kalimat fi'il. Fi'il sendiri adalah setiap kata yang menunjukkan pekerjaan pada waktu tertentu ya, artinya setiap kata yang menunjukkan pekerjaan pada waktu tertentu. Ya, di sini kalimat fi'il ada 3. Nomor 1 fi'il madhi, nomor 2 fi'il mudhari', nomor 3 fi'il amr. Fi'il madhi sendiri artinya yaitu untuk pekerjaan yang sudah lampau. Jadi dahola, kataba, telah masuk, telah menulis, gitu ya artinya. Fi'il mudhari' artinya yaitu yang akan ia lakukan sekarang atau yang akan ia lakukan pekerjaannya yaitu mendatang, begitu ya, yang akan dilakukan mendatang, gitu ya. Contohnya ya dahulu yaktubu, jadi akan menulis. Ya dahulu itu berarti dia nanti akan masuk sekarang, maksudnya ya, bentar lagi, maksudnya begitu. Yaktubu juga sama, akan menulis, gitu ya. Fi'il amr itu adalah artinya kata perintah. Contohnya yaitu udhul uktub, masuklah, tulislah, gitu ya. Ya, langsung saja ciri-ciri fi'il. Ciri-ciri fi'il antara lain bisa diketahui dengan adanya qad, huruf qad yang artinya bahwasanya, sin yang artinya nanti, saufa yang artinya nanti akan, tak taknis yang sakinah. Tak taknis sakinah itu bagaimana untuk pelaku perempuan, begitu ya. Jadi ciri-ciri alamat fi'il itu jika ada kata yang diawali qad, sin, saufa, atau tak taknis sakinah, gitu ya. Selanjutnya kalimat huruf di sini. Wal harfu ma la yasluhu ma'hu dalil ismi wala dalil fi'il. Ya, adapun huruf adalah lafaz yang tidak pantas disertai alamat isim dan juga alamat fi'il. Sebenarnya kalimat huruf adalah kata yang tidak memiliki makna tertentu. Ya, sebenarnya kalimat huruf ini tidak memiliki arti atau makna tertentu, kecuali disandarkan pada kata benda, kecuali dipasangkan dengan kata benda tertentu, gitu ya. Ini dilihat dulu contohnya seperti min, ila, fi, an, ala, bi ya. Contohnya saya bacakan berapa ya. Untuk min artinya dari, contoh kalimatnya ana ahruju minal baiti. Artinya saya keluar dari rumah. Kemudian yang ila itu artinya ke, contoh kalimatnya huwa yusallimul kitaba ila ustad. Dia menyerahkan buku itu ke gurunya. Dan selain itu bisa dibaca ya sendirinya ya. Ya, selanjutnya mubtada dan khobar. Di sini mubtada sendiri pengertiannya isim marfu yang terletak pada awal kalimat. Jadi isim yang marfu, yang berdomah ya, yang harokatnya domah, yang terletak pada awal kalimat. Nah, mubtada ini juga disebut kalau dalam bahasa Indonesia itu subjek, gitu ya, subjek ya. Dan khobar sendiri artinya setiap kata atau kalimat
yang menyempurnakan makna mubtada. Jadi, khobar ini gunanya untuk menyempurnakan makna mubtada sendiri. Makna mubtada itu sendiri. Seandainya tidak ada khobar, maka sebuah kalimat tidak akan dipahami maksudnya. Nah, jika tidak ada khobar, maka kalimat sebelumnya yaitu mubtada itu ia akan tidak dapat dipahami apa maksudnya, begitu ya. Jadi khobar pun juga sangat penting pengaruhnya buat mubtada, begitu ya, bisa dikatakan begitu. Nah, di dalam bahasa Indonesia setiap kalimat minimal harus berpola SP. Seperti yang kita tahu, dalam bahasa Indonesia itu sebuah kalimat tuh harus berpola SP. SP itu subjek predikat ya, atau SPO subjek predikat objek, dan SPOK subjek predikat objek keterangan. Itu ya. Namun ketika dalam bahasa Arab kita tidak memakai SPOK, SPO seperti itu ya. Kita memakainya dengan pola MK. Apa itu MK? MK itu mubtada dan khobar ya. Sudah seperti yang sudah saya jelaskan ya, kalau tidak ada khobar maka belum menjadi kalimat yang sempurna. Jadi mubtada pun harus ada khobarnya ya. Seperti subjek itu pun harus ada predikatnya gitu ya. Ya, contoh mubtada khobar contohnya saya berikan yaitu Muhammad Rasulullah. Yang artinya Muhammad adalah Rasul Allah. Kata Muhammadun sendiri yaitu isim marfu. Isim, kan tadi sudah saya jelaskan Muhammadun kan termasuk isim nama orang ya. Marfu, Muhammadun, dun itu kan domaten, jadi kan marfu, rofa, marfu dengan tanda doma kan, marfu dengan tanda doma yang merupakan isim mufrad. Muhammadun itu isim mufrad yang satu ya. Dan Muhammadun itu berkedudukan sebagai mubtada. Kemudian kata Rasul, Rasulun itu juga marfu dengan tanda dhammah lun ya, yang merupakan isim mufrad, sama ya, sama kayak Muhammadun. Jadi Rasulun merupakan isim mufrad dan marfu ya. Namun Rasulun ini berkedudukan sebagai khobar, khobarnya mubtada, khobarnya Muhammadun itu ya. Ya, contoh lain, Al-Qur'an hujjatun laka. Al-Qur'an adalah hujjah bagimu. Gitu ya artinya. Di sini juga sama, mana mubtada'nya? Sama, Al-Qur'anu, nu ya. Al-Qur'anu di sini juga berkedudukan mubtada seperti Muhammadun, yaitu karena dia rafa, marfu dengan dhammah, Al-Qur'anu ya, dan merupakan isim ya, tapi termasuk dalam kata benda gitu. Kemudian hujjatun ini juga termasuk dari isim mufrad. Kemudian dia juga termasuk marfu karena dengan tanda dhammah, karena adanya tanda dhammah hujjatun, tun itu ya. Ya, begitu ya. Ya, untuk anak-anak sekalian, jika mungkin ini kurang bisa memahamkan kalian, silahkan tanya ke ibu ya nanti, ke chat atau WA nanti ya, di chat saja ibu mananya yang belum paham gitu ya. Ya, aku syukran lakum, terima kasih, saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua karena sudah mendengar video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.